Selamat datang di Pawon Cerito. Assalamualaikum, selamat datang di Pawon Cerito. Cerita yang disajikan hangat dari dapur dengan racikan terbaik. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat menikmati. Di sebuah desa terpencil bernama Pariukujan yang terletak di tepian hutan lebat Kalimantan, hidup seorang penebang pohon bernama Mulyadi. Usianya hampir menginjak kepala 4. Tubuhnya kekar dan penuh luka lama, saksi bisu dari kerasnya hidup di tengah rimba. Sejak kecil, ia sudah mengikuti ayahnya menebang kayu. Hingga kini, keterampilannya melebihi siapapun di desanya. Bagi Mulyadi, hutan adalah ladang emas. Setiap batang pohon yang tumbang berarti lembaran rupiah mengalir ke tangannya. Sementara warga lain masih menjaga adat, hanya mengambil kayu seperlunya. Mulyadi rakus menebang, mengangkut gelondongan besar saben hari. Padahal para tetua desa sudah sering menasihati. Menurut cerita mereka, hutan di Kalimantan bukanlah hutan biasa. Di sana hidup penunggu-penunggu tua, roh leluhur, hingga makhluk gaib yang tak suka diganggu. Konon, jika terlalu banyak pohon ditebang tanpa izin, penunggunya akan murka. Namun semua petua itu hanya membuat Mulyadi terkekeh. Dongeng nenek-nenek, kalau takut hantu, kita tak akan pernah maju, katanya Jumawa. Baginya, menebang pohon adalah keahlian sekaligus sumber nafkah yang tak bisa diganggu. Pada suatu pagi berkabut, Mulyadi mendapat pesanan besar dari seorang tengkulak kota. Puluhan batang kayu meranti berkualitas. Tergiur bayaran yang menggiurkan, ia memutuskan untuk masuk lebih jauh ke hutan, mencari pohon raksasa yang belum pernah ia sentuh. Ia berjalan berjam-jam, menembus semak berduri dan jalur yang hampir tak lagi tampak. Hingga akhirnya, ia berdiri di hadapan pohon meranti tua yang menjulang tinggi. Batangnya sebesar 5 pelukan orang dewasa. Akarnya menonjol keluar bagai ular tidur. Kulit pohonnya kehitaman, penuh lumut hijau. Dan di sebagian cabangnya tergantung sarang-sarang serangga yang aneh bentuknya. Konon, warga desa menamai pohon itu pohon keramat. Dari mulut ke mulut beredar kisah tentang seorang perempuan berambut panjang yang sering tampak duduk di salah satu dahan, kakinya menggantung, kepalanya menunduk. Kadang terdengar ia tertawa lirih atau menangis terisak, padahal saat dicari tak pernah ada siapapun. Namun Mulyadi tak gentar. Justru matanya berbinar melihat ukuran pohon itu. Ini bisa buat 3 truk sekali tebang, gumamnya. Tanpa mengucap permisi atau doa adat yang biasa dilakukan orang desa, Mulyadi mengangkat kapaknya. Dengan satu ayunan kuat, kapak menancap dalam kekulik pohon, menimbulkan suara krak yang ganjil, nyaring sekaligus sendu, seolah pohon itu merintih. Ia terus menebang, tak peduli getah merah yang menetes seperti darah, atau hembusan angin dingin yang tiba-tiba berputar mengelilinginya. Sesekali bulu kuduknya meremang, tapi ia menepis rasa takut itu. Hingga akhirnya, dengan suara retak panjang, pohon meranti keramat itu rebah menghantam tanah. Detarannya membuat burung-burung beterbangan, dan di kejauhan terdengar gauman samar seperti lolongan tangis panjang. Mulyadi menghela napas puas. Tak sadar sejak detik itu, nasibnya telah ditulis ulang oleh penghuni hutan.
Malam pertama setelah menumbangkan pohon keramat, Mulyadi tidur di pondok kayunya yang berdiri tak jauh dari hutan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah bercampur anyir yang entah dari mana asalnya. Saat tidur, Mulyadi bermimpi aneh. Ia berada di tengah hutan gelap, hanya ditemani sorot bulan pucat. Dari balik pepohonan, muncul sosok perempuan berambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Gaunnya putih lusuh, kotor seperti diseret-seret tanah. Perempuan itu melangkah perlahan ke arahnya. "Pohonku, kau ambil. Nyawamu ganti." Suara perempuan itu terdengar lirih, parau, tapi juga memekakkan telinga. Mulyadi terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Dadanya berdebar tak karuan. Ia meraba dadanya, terkejut saat menemukan 3 garis merah panjang, seperti bekas cakaran segar yang baru saja dibuat. Luka itu perih, padahal ia tidur sendirian, tanpa ada binatang liar yang bisa mencakarnya. Sepanjang malam, ia tak bisa lagi memejamkan mata. Angin di luar pondok seolah berbisik, menyebut-nyebut namanya. Kadang terdengar suara ketukan pelan di dinding kayu yang berpindah-pindah dari kiri ke belakang, lalu ke kanan. Mulyadi hanya bisa memeluk lutut, menunggu fajar datang. Malam-malam berikutnya tak lebih baik. Gangguan semakin sering. Mulanya hanya suara ketukan atau bisikan namanya. Namun semakin lama, suara-suara itu berubah menjadi tangisan panjang, kadang disusul tawa cekikikan yang melengking. Suatu malam, ia terjaga karena mendengar suara kapak menebas kayu, tepat di depan pondoknya. Suara itu teratur, pelan tapi menghantam keras. Tok, tok, tok. Dengan langkah berat, Mulyadi mengintik dari celah jendela. Namun yang ia lihat hanya tanah kosong diterani sinar bulan. Tak ada orang. Hanya saja tanah di situ tampak basah, merah gelap, seperti darah yang baru saja meresap. Ketika pagi tiba, ia menemukan jejak kaki kecil-kecil, seperti tapak anak-anak menuju masuk ke hutan. Namun tapak itu aneh, tidak menekan tanah seperti kaki normal. Bekasnya cekung tak wajar, seolah kaki itu terlalu berat atau menekan dalam dengan paksa. Mulyadi makin takut, tapi rasa serakahnya menahan untuk kabur. Kayu yang sudah ditebang harus diangkut besok. Ia tak mau rugi. Malam berikutnya, teror memuncak. Saat ia hendak memejamkan mata, tiba-tiba pondoknya diguncang keras. Piring-piring jatuh pecah, jendela terbuka sendiri, angin kencang menerpa ke dalam, membawa bau busuk amis. Di ambang pintu, muncul sosok perempuan bergaun putih panjang, wajahnya pucat dengan mata hitam tak berkelopak. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Aku sudah datang menagih," bisiknya. Mulyadi menjerit sekuat tenaga. Dunia di sekelilingnya gelap. Saat cahaya kembali, perempuan itu sudah menghilang. Tapi di lantai pondok, tergurat cakar panjang, menuliskan kata yang membuatnya hampir pingsan. "Giliranmu." Pagi itu, warga desa Pariuhujan dikejutkan kabar dari 2 orang pemuda pengangkut kayu yang datang tergopoh-gopoh. Mereka berniat membantu Mulyadi memindahkan gelondongan meranti. Tapi setiba di pondok, mereka menemukan pintu terbuka lebar, berayun-ayun ditiup angin. Di dalam pondok, ruangan berantakan. Piring pecah, kursi terjungkal, bahkan ada bekas darah menempel di lantai. Di sudut, tapak Mulyadi tergeletak, berlumuran
hingga kegakannya, yang membuat bulu kuduk berdiri. Di lantai kayu tergurat lebih jelas kata yang semalam hanya samar. Giliranmu. Tak ada tanda Mulyadi di situ. Beberapa warga segera mengumpulkan orang untuk mencari ke dalam hutan. Mereka mengikuti jejak darah tipis yang mengarah ke belantara. Semakin jauh masuk, udara terasa dingin, seolah matahari tak mampu menembus kanopi Ringgun. Akhirnya, mereka berhenti dengan tubuh gemetar. Di sana, di antara dua pohon besar, tubuh Mulyadi tergantung dari tali rotan. Lidahnya menjulur panjang, matanya melotot liar, membeku dalam ekspresi ngeri. Dari mulutnya, menetes darah hitam pekat. Yang lebih mengerikan, pada batang pohon tempat tali itu terikat, tergurat tulisan aneh dalam bahasa asing, namun samar berubah menjadi kata-kata yang bisa dibaca. Hutan ini milik kami. Tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya bisa berdoa pelan sebelum berlari kembali ke desa. Beberapa bahkan jatuh pingsan dalam perjalanan pulang, diliputi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sejak kematian Mulyadi, tak ada lagi warga desa yang berani menebang pohon terlalu dalam ke hutan. Para tetua memimpin upacara adat besar-besaran, menyalakan dupa dan menanam kembali bibit meranti di tepi hutan, memohon ampun pada penunggu yang telah mereka lukai. Namun meski sudah melakukan segala ritual penenang, malam-malam di bariuk hujan tak pernah benar-benar tenang lagi. Kadang, ketika angin malam bertiup kencang dari arah hutan, terdengar suara-suara aneh. Tangisan perempuan bercampur tawa yang menukik, memecah sunyi. Orang-orang percaya, roh Mulyadi tak pernah kembali ke asalnya. Konon, setiap bulan gelap, jika berjalan dekat hutan, bisa terdengar suara parau memanggil. Jangan tebang, jangan tebang. Ada pula yang bersumpah pernah melihat sesosok lelaki berlumuran darah, membawa kapak, mondar-mandir di antara pepohonan, menatap dengan mata kosong, seakan menunggu korban berikutnya untuk menemani dalam kutukan abadi. Hutan itu kini dijauhi. Mereka yang terpaksa melewati tepiannya selalu membawa sesajen kecil, sirih, pinang, atau sejumput beras kuning untuk menghormati apapun yang terdiam di sana. Dan legenda itu terus hidup, diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Menjadi pengingat pahit bahwa di Kalimantan, hutan bukan sekadar kumpulan batang kayu dan dedaunan. Ia adalah rumah bagi sesuatu yang lebih tua, lebih murka, dan tak akan segan menagih darah sebagai ganti jika keseimbangannya dilanggar. Tahun demi tahun berlalu, kisah Mulyadi menjadi dongeng seram yang diceritakan saat anak-anak hendak tidur. Namun tak semua takut. Ada seorang pemuda desa bernama Sarman, masih belia dan merasa lebih cerdas dari leluhurnya. Itu cuma cerita untuk menakut-nakuti kita. Zaman sekarang mana ada hantu. Sarman nekat mengambil kapak milik ayahnya, lalu bersama dua temannya masuk ke dalam hutan terlarang. Mereka mencari kayu meranti, membayangkan uang banyak dari tengkulak kota. Sehari penuh mereka menebang tanpa permisi. Pohon-pohon jatuh dengan dentuman berat. Mereka tertawa bangga. Namun malamnya, di pondok tempat mereka menginap, Sarman terbangun oleh suara derap kaki berlarian di luar. Ia mengintip lewat celah papan, melihat bayangan anak-anak kecil berlari-lari di sekitar pondok, tertawa riang dengan suara yang tak wajar, terlalu serak, terlalu kosong. Lalu tiba-tiba mereka berhenti, memandang lurus ke arah Sarman.
Mata mereka merah menyala. Salah satu dari mereka mengangkat telunjuk, menunjuk ke arah Sarman di balik dinding, lalu tersenyum lebar, menampakkan gigi hitam runcing. Keesokan harinya, warga menemukan pondok mereka kosong. 3 kapak tergeletak di lantai, namun tak ada seorang pun di sana. Dari hutan terdengar sayup bisikan. Tambah 3. Tambah 3. Sejak itu, orang-orang desa semakin yakin. Hutan tak pernah lupa siapa yang masuk tanpa izin, dan siapa saja yang mengganggu keseimbangan akan menjadi penghuni selanjutnya. Menjadi bagian dari bisikan-bisikan abadi yang merayap di balik pepohonan Kalimantan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kalian mau mendengar cerita horor lainnya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.